Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yampi, petani pengusaha tani, bertemu kembali bersama saya di channel Yampi Focus dalam program Ngopi Bareng MJH. Ngobrol santai seputar pembangunan Indonesia bersama Muhammad Jafar Hapsah. Topik kita kali ini adalah bagaimana bisnis kelapa. Ya, dalam pemahamnya, mulai dari usaha tani sampai pengolahannya, ya, sampai hilirisasi ya, di Indonesia. Jadi bagaimana kita memasuki atau prospek berbisnis kelapa. Indonesia produsen kelapa terbesar di dunia. Pada tahun 2024, produksinya mencapai sekitar 17,19 juta ton. Ya. Nah, Indonesia, sedangkan yang nomor 2 di dunia itu adalah Filipina, 14,9 juta ton. India, 13,3 juta ton. Brazil, 2, juta ton. Dan Sri Lanka, 22 juta ton. Sedangkan yang lainnya produksinya rata-rata 1, juta ton saja beberapa negara. Nah, luas pertanaman kelapa di Indonesia 3,4 juta hektar. Itu luasnya. Nah, produktivitas kita memang belum tinggi. Rata-rata 1,1 sampai 1,13 ton per hektar. Ya. Nah, salah satu penyebab rendahnya produktivitas kelapa adalah pohon kelapa kita pada umumnya sudah berumur tua dan tentunya minim peremajaan dan kurangnya bibit unggul di dalam pertanaman baru. Nah, produksi kelapa kita di Indonesia di mana nomor satunya itu di Riau, mencapai 4,7 ribu ton. Ya. Kemudian di Sulawesi Utara itu 270 ribu ton. Nah, menyusul Jawa Timur 234 ribu ton. Kemudian Maluku Utara 200 ribu ton. Sulteng 2006 ribu ton. Jateng ya 158 ribu ton saja. Sumut 102 ribu ton. Nah, provinsi-provinsi lain yaitu di bawah 100 ribu ton produksinya per tahun. Ekspor kelapa ya saja kelapa yang diekspornya itu kelapa gelondongan dan juga ada kopra ya. Indonesia mencapai sekitar 1,2 juta ton. Ya, dengan pertumbuhan ekspor mencapai 146% ya secara tahunan pada Maret 2025. Ya, pasar utamanya ke Cina, ya, sebagian besar ke Cina, Vietnam dan Thailand. Dan ini ekspornya adalah kelapa gelondongan, ya. Nah, ini. Nah, bagaimana dinamikanya itu pasar? Tingginya permintaan global ikut mendorong harga kelapa di dalam negeri. Jadi kelapa yang biasa harganya 13.700 atau 10.000 ya, kemudian sekarang dihargai 21.000 sampai 25.000, tetapi gelondongan dan diekspor ya. Langsung diekspor ke Cina tadi ya, ke Vietnam dan beberapa negara yang lainnya. Nah, di sini letaknya. Kondisi ini menguntungkan petani jangka pendek ya. Tetapi menguntungkan kalau biasanya kelapa gelondongannya dijualnya di dalam negeri itu 110.000 ya. Kemudian 13.000, 14.000. Sekarang diekspor itu dengan harga 21.000 sampai 25.000. Tentu itu dibandingkan itu tentu rasanya banyak pendapatannya petani. Tetapi kalau kita memproses produksi di dalam pohon industri daripada kelapa yang juga populernya sekarang hilirisasi ya, maka itu kita akan mendapatkan nilai yang lebih besar. Saat ini sebagian besar kelapa di Indonesia masih dijual dalam bentuk
untuk bahan mentah atau setengah jadi seperti kelapa bulat dan kopra. Jadi masih gelondongan. Ya, diekspor dengan gelondongannya, dengan tentu tempurungnya, ya, kelapa itu isinya, dengan sabut-sabutnya, itu semua diekspor. Dan di negara importir tersebutlah baru dia mengolah seperti di Cina. Mengolahnya menjadi beberapa turunan-turunan daripada industri kelapa. Ekspor kelapa mentah Indonesia saat ini bernilai 26 triliun per tahun. Ya, 26 triliun, Pak. Luar biasa bukan? Nah, namun menurut perhitungan jika kelapa itu diolah hingga produk hilir, potensi nilainya bisa melonjak menjadi 2.600 triliun. Itu apa artinya? 26.000 triliun dengan 26 triliun itu artinya 100 kali, Pak. Coba bisa bayangkan itu. 100 kali lipat, ya. Jadi berarti 10.000%. Nah, apa saja itu Bapak dan hilirisasinya itu? Kita dulu berbicara pohon industri yang dari hulu, ya. Hilirisasi, jadi pohon industri atau pengolahan agar supaya mendapatkan kita nilai tambah, yaitu yang pertama kalau di hulu kelapa perah, ya. Kelapa perah kan diparut baru diperah, ya, dapat santannya. Nah, kemudian air kelapa, ya, air kelapa ini kan yang itu biasa diminum, apalagi kelapa muda, kelapa tua pun juga, ya. Itu kalau kita jual tadi kelapa gelondongan 1 biji itu 20.000, ya, maka air kelapa kalau dikemas sendiri itu berharga 40.000. Jadi air kelapa saja yang kita kemas sendiri, maksudnya kita produk sendiri di sini, harganya 40, sedangkan kelapa gelondongan tadi 20.000. Coba bayangkan. Daging kelapa, ya, dagingnya kelapa itu kan bisa dimakan langsung, seperti jadi walaupun tua itu bisa dirasakan seperti kelapa muda, kemudian banyak sekali diparut untuk jadikan santan dan lain-lain sebagainya. Kita kan familiar sekali dengan kelapa. Nah, tempurung kelapa, kemudian sabut tempurung kelapa. Bapak, waktu kecil saya, waktu SMA, kita setrika baju itu dengan setrika yang konvensional itu, dengan setrika tradisional itu, kita kan bakar dulu tempurung, kemudian kita masukkan di setrika. Ya, arangnya yang terbakar itu menjadi arang, kita masukkan di setrika. Jadi tempurung kelapa itu dibuat, ya, begitu pula dapat dibuat bermacam-macamnya. Sabut kelapa, Pak. Sabut kelapa. Itu kan kelapa tempurungnya dibungkus dengan sabut. Bukan Bapak? Kita kan familiar sekali. Nah, batang dan daunnya itu. Nah, kemudian industri primernya. Kita mulai dari daging kelapa. Itu kopra putih dibuat kopra putih, kopra hitam, kelapa parut kering. Ya. Kelapa parut kering, ya, bisa kelapanya kering baru diparut, atau kelapanya yang diparut dikeringkan toh. Nah, kemudian yang berikutnya adalah air kelapanya. Itu minum air kelapa kemasan yang tadi saya sampaikan. Kalau sudah dikemas 40.000 harganya. Sedangkan kelapa gelondongannya di sport tadi harganya 20.000. Konsentrasi air kelapa, konsentrat bukan konsentrasi, konsentrat, ya, konsentrat Bapak. Nah, kemudian sabutnya diapakan? Dibuat serat sabut, nah, dibuat kokopet, ya kan? Ya, itu sabutnya. Sabut kelapa itu dibuat kesek kan, ya, sabut kelapa itu, ya, seratnya sabut dibuat kesek, dibuat tali, dibuat dinding, dibuat alat sepatu, banyak sekali. Nah, kemudian tempurungnya jadi arang dan briket. Jadikan arang, dibakar baik-baik setengah, kemudian disimpan sebagai arang.
atau juga kalau lebih modern sedikit dengan briket. Kemudian bagaimana industri sekundernya Bapak sekalian? Itu kita membuatnya kopra tadi, ya kan tadi sudah kita bikin kopra, sudah punya nilai tambahkan tersendiri, tapi kopra masih diolah lagi lebih lanjut menjadi minyak kelapa, ya minyak kelapa, PCO, PCO, minyak kelapa itu minyak goreng Bapak, minyak goreng dari kelapa, ya sama juga minyak goreng dari kelapa sawit, karena kita kan berbicara kelapa dalam ini Pak. Dalam itu yang tinggi menjulang itu, yang kemudian itu untuk diminum airnya dan buahnya besar kan dari kelapa kita paham, sedangkan kelapa sawit itu kan kecil-kecil jadi beda. Ini kelapa, kita berbicara kelapa ini. Nah kopranya ya, dibuat minyak kelapa, kemudian untuk goreng, untuk apa segala. Kemudian PCO, PCO virgin oil itu. Nah ini adalah minyak yang dianjurkan untuk obat. Ini dibuatnya dengan pendinginan ya. Tadi kalau minyak kelapa itu ditanak ya, ditanak, kemudian dapatlah kita kelapa. Kalau PCO ini didinginkan atau difermentasi sehingga dia menjadi putih, dan ini makanan pagi saya sehari-hari ini dianjurkan menggunakan PCO juga bersama dengan minyak zaitun, bersama dengan cuka apel, ya seperti itu. Kemudian bungkil kelapa, ya. Jadi kopra itu ada bungkilnya, dibuat produknya kopra menjadi bungkil kelapa. Nah, bagaimana minyak kelapa? Minyak kelapa lebih lanjut lagi itu asam lemak, ya, asam lemak. Kedua, gliserin. Kemudian monodiglisin terseida, ya itu. Nah, sabutnya dibuat keset, tadi dibuat tali, ya, dibuat matras, dibuat tikar tentunya maksudnya, kemudian media dibuat media tanam, ya, dan lain sebagainya. Jadi tali ini sungguh-sungguh, tali ini sampai menjadi bukan tali saja yang kecil-kecil itu dipakai untuk rumah tangga, tetapi termasuk tali kapal pun bisa dibuat dari sabut. Nah, kemudian dibuat kesek tadi, kemudian jangan lupa juga masih ada itu dibuat dari sabutnya itu untuk bantalan kursi Pak. Jadi bantalan mobil ya, jok mobil itu dari apa namanya sabut. Nah tempurungnya karbon aktif dan bahan penyaring air. Mengerti? Maksudnya bahan penyaring air. Kalau tempurung kelapa itu karbonnya tadi kemudian dapat menjadi penyaring air ya, masukkan berarti dia mengisap apa namanya yang keruh-keruhnya yang campur, kemudian air bisa menjadi jernih. Industri hilir bagaimana? Dibuat kosmetik Bapak, untuk ibu-ibu, untuk bapak-bapak ya, dibuat kosmetik, bermacam-macam kosmetik bisa dibuat daripada kelapa. Dibuat sabun termasuk sabun batangan, sabun colek, sampo. Bayangkan Pak, dulu kan Pak, waktu saya kecil, waktu kita kecil, kan minyak kelapa yang dijadikan minyak rambut toh. Ya kan? Ingat nggak itu? Bioenergi, ya, furniture, ya. Bioenergi ini tentunya menjadi seperti biosolar toh, dari kelapa sawit juga. Kelapa ini dapat diproduksi untuk menjadi bioenergi. Nah, kemudian dapat industri UMKM toh, industri mini, industri menengah untuk memproduksi apa tadi yang kita jelaskan itu. Kemudian ekonomi kreatif dapat mengembangkan tadi tempurung kelapa pun bisa dibuat macam-macam kan, hiasan-hiasan, biasa dibuat untuk alat musik karakas ya, dapat saja itu ekonomi kreatif membuatnya. Beberapa cendramata dibuat daripada kelapa tadi. Kemudian kita ekspor tadi yang nilainya 25 triliun menjadi 2.500 triliun ya toh. Kemudian pariwisata banyak sekali, cendramata dibuat menjadi pendukungnya industri pariwisata,
cenderamata, kemudian juga termasuk air kelapanya, daging kelapanya bisa dijual dan lain sebagainya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ya, apa yang bisa kita simpulkan? Marilah berbondong-bondong ya menjadi pengusaha kelapa. Ya, pengusaha kelapa yang pertama menanamnya, ya, menanam, ya, kemudian menanam, kemudian memperbaharui peremajaan, menanam varietas-varietas baru, varietas unggul, kemudian menambah areal pertanaman kelapa kita, ya, dan dipelihara dengan baik, tidak dilepaskan saja nanti kita mau panjat turun baru kita bertemu lagi dengan kelapa, tidak, itu dipelihara, tentunya diberikan pupuk itu. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian, marilah kita semua berbondong-bondong menjadi pengusaha kelapa, mulai tadi dari tanah atau kebun, kemudian kita olah, ya, kita olah. Jadi misalnya 100 hektar itu kita sudah membuat unit pengolahan. 100 hektar itu kita bentuk koperasi. Koperasi di situ berarti penggabungan beberapa hektar, 2 hektar, 3 hektar, kemudian sehamparan di situ atau berdekatan, kemudian kita buat koperasi sehingga kita bisa membuat pabrik-pabrik mini, pengolahan-pengolahan mini untuk menghasilkan produk-produk yang kami sampaikan tadi, ya. Menjadi sabun, menjadi apa sabut, menjadi apa segala ya. Nah, karena kita tahu Bapak, nilai ekspornya sekarang saja kalau gelondongan itu dan kopra itu 26 triliun. Tetapi menurut hasil penelitian, hasil pengkajian, dan hasil pengamatan bahwa kalau kita mengerjakan hilirisasinya seperti tadi dengan bermacam-macam produk yang kita sebut pohon industri, ya, maka kita bisa mengekspornya dengan nilai 2.600 triliun. 100 kali Bapak berlipat. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian, pemasarannya sudah bagus dan kita adalah produsen nomor 1 di dunia dan kita mempertahankannya dan kita tetap menjadi nomor 1. Dan bagaimana kita mengolahnya sampai hilirisasi, ya, mengolahnya, ya, di awal tadi, kemudian di medium, kemudian di hilirnya kita olah sehingga kita bisa mendapatkan nilai tambah, ya, nilai tambah sebanyak 100 kali lipat daripada kalau kita menjualnya secara gelondongan. Nah, kemudian tentunya pertanaman kelapa kita, ya, digalakkan dengan pertanaman kelapa baru, ya, artinya ada lahan kita tanami bibit, ya, dengan kita meminta advisor dari dinas-dinas pertanian setempat, kemudian kita belajar kepada petani-petani kelapa, kemudian kita menanam dengan berapa rumpun, berapa pohon per hektar kita tanam, ya. Dengan demikian, dengan tentu bibit unggul, dan pemerintah sekarang menyiapkan bibit unggul, begitu pula infrastruktur dan juga dia siapkan modal, ya, berupa kredit. Jadi dianjurkan agar supaya sungguh-sungguh kita mengembangkan industri kelapa, mengembangkan produk kebun kelapa. Nah, dengan demikian maka kita akan nomor 1 produsen kelapa dan mendapatkan nilai tambah yang besar bagi seluruh masyarakat, baru pelaku atau stakeholder daripada kelapa, mulai tadi kebun tadi sampai industri hilir. Ini yang kita harapkan. Dengan demikian kita harapkan kepada masyarakat, ya, kepada petani-petani, kepada pengusaha, petani pekebun tentunya, kepada pengusaha untuk lebih mengintensifkan posisinya menjadi petani kelapa, menjadi industri kelapa, menjadi pengolah, ya, pedagang kelapa dengan turunannya tadi. Itu harapan kita, semoga bermanfaat kita punya
informasi pada kesempatan ini, dan semoga Allah selalu memberkati usaha-usaha kita semua menuju kepada kesejahteraan dan kemakmuran yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.